Oke guys, selamat datang di channel Mister Lumos. Pada kesempatan kali ini Mister Lumos lagi mau membahas nih ya tentang sepeda guys ya. Nah, jadi kan belakangan ini tuh karena COVID-19 ini yang berolahraga seperti futsal atau badminton atau renang itu kan semua aksesnya kan pada ditutup gitu guys untuk memutus rantai COVID-19 ya guys ya. Nah, jadi kan dia tuh beberapa bulan atau 2 atau 3 bulan itu dia nggak berolahraga. Mungkin ada yang berolahraga jadi dia jadi running gitu guys, tiap pagi guys, lari pagi gitu guys. Tapi ada juga yang memutuskan untuk bersepeda guys ya. Jadi kan belakangan ini tuh kalian pasti dengar lah berita-berita sepeda itu di mana-mana gitu guys. Permintaan sepeda itu melonjak tinggi gitu guys, hampir di seluruh dunia ya guys ya, asal kalian tahu. Jadi di sini tuh gue mau membahas beberapa faktor ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan harga sepeda itu menjadi naik guys untuk sekarang ini ya guys ya. Jadi kalau menurut gue itu faktor pertama adalah kenaikan pada bahan baku ya guys ya. Harga bahan baku itu menjadi naik guys. Misalnya nih dari pabrik sepeda atau perusahaan yang memproduksi sepeda di Indonesia itu dia bahan-bahan misalnya kerennya itu impor guys, dari negara luar dia impor. Produsen spare part sepeda itu pasti lagi menaikkan harga juga guys. Karena apa? Karena bahan baku mereka itu di seluruh dunia itu jadi lebih banyak permintaannya gitu guys. Jadi otomatis mungkin untuk menaikkan keuntungan perusahaan tersebut, perusahaan yang memproduksi ini ya spare part atau produksi yang spare part misalnya stang atau frame atau apa gitu kan, dia pasti menaikkan harga sedikit guys ya. Produsen bahan baku sepeda itu guys pasti gitu. Karena apa? Karena mungkin dia juga kekurangan bahan yang membuat frame tersebut. Contohnya misalnya kalau frame itu misalnya ada yang dari alloy kan, harga alloy juga pun pasti bakal naik guys gitu. Jadi dari produsen yang memproduksi bahan baku untuk sepeda itu menaikkan harga, jadi otomatis perusahaan di Indonesia itu yang penghasil sepeda, salah satu perusahaan yang memproduksi sepeda di Indonesia itu bahannya impor dan ada kenaikan harga. Jadi otomatis tuh ketika udah jadi sepeda gitu guys, jadi harganya tuh misalnya dari 2 juta itu jadi 2.500.000 gitu karena adanya kenaikan harga di bahan bakunya guys ya. Menurut gue itu hal yang wajar gitu. Jadi spesifikasinya mungkin naik sedikit gitu guys, misalnya dari hubnya yang nggak jangkrik jadi jangkrik gitu misalnya. Jadi itu ada kenaikan harga dari bahan baku guys. Nah yang kedua adalah karena tingginya permintaan sepeda, suatu jenis sepeda atau beberapa jenis sepeda yang paling laku gitu, paling dicari gitu. Di sepeda itu sekarang udah kayak masker guys. Karena permintaan sepeda itu tinggi, sepeda tersebut itu tinggi gitu. Dan supply-nya itu dikit gitu, produksi sepedanya itu dikit gitu. Misalnya 100, terus permintaannya tapi 400 gitu guys. Nah, otomatis kan jadi adanya kelangkaan barang ya, atau kelangkaan produk gitu guys. Jadi otomatis harga barang tersebut tuh jadi naik melonjak tinggi ya. Jadi contohnya kayak, jadi gue ngeliat tuh terakhir pas dia launching itu harganya 5,3. Terus sekarang di Tokopedia itu atau di mana itu ada yang menjual ya. Gua nggak tahu itu siapa yang menjual, tapi ada yang menjual. Harganya itu sekitar 7 juta sampai 8 juta. Dan itu mungkin kalau orang yang demen sama sepeda itu mungkin dibeli gitu guys. Tapi menurut gue sih nggak worth it ya. Maksudnya lu naiknya jauh banget gitu guys. Kalau gue sih mendingan gue nunggu gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang suka gitu, ya gue rasa sih nggak masalah gitu guys. Dia mau membeli harga berapa, kalau emang suka ya nggak masalah gitu. Kalau dia banyak duit ya kan, suka beli, ya udah nggak usah pusing gitu guys. Jadi karena adanya kelangkaan barang akibat tingginya permintaan suatu produk sama supply-nya itu jauh di bawah. Contohnya supply-nya 100, permintaannya itu 400 gitu. Jadi adanya kelangkaan barang guys. Dan yang ketiga adalah seller atau dealer yang bermain nakal guys. Jadi itu misalnya dari pabrik itu harganya misalnya 5 juta gitu, tapi dealer atau sellernya itu karena dia tahu gitu guys, pangsa pasarnya itu sepeda tuh lagi bagus gitu, jadi dia naikin gitu dari harga 5 juta jadi 6 juta misalnya gitu kan. Itu adanya dealer atau seller yang bermain apa ya namanya ya, gue nggak tahu lah, pokoknya itu main biar mendapatkan keuntungan lebih tinggi lah gitu. Bahkan ada yang misalnya harganya 5 juta dijual 7 juta gitu dari seller atau dealernya ya. Nah itu biasanya tuh seller atau dealer tersebut jika ketahuan sama owner yang memberikan barang ke dealer atau seller tersebut, itu pasti bakal diputus ya rantai kerjasamanya mungkin gitu. Gue juga nggak tahu itu siapa sellernya dan siapa dealernya, gue nggak tahu. Tapi pasti ada aja yang kayak gitu, karena kita ambil contoh yang dulu aja gitu guys. Dulu masker begitu kan,
ya kan. Masker dari harga satu box itu 18.000 jadi 300.000, 400.000 ya kan, tuh merek waktu itu ya pada zamannya. Sekarang juga sepeda, suatu tipe sepeda gitu jadi kayak masker sekarang karena barangnya langka gitu guys. Dan adanya permainan kotor para seller dealer yang menimbun, mungkin ada yang menimbun juga gitu. Jadi misalnya ada orang nih seller gitu, ada barang gitu, diumpetin dulu gitu, ditimbun dulu, bukan ditimbun sih maksudnya, dia nggak keluarin gitu, nggak jual dulu. Terus kalau ada orang yang nyari, misalnya nih gue beli nih harganya misalnya dari 5 juta, gue beli 10 juta. Kalau misalnya sellernya ada barang ya pasti langsung dilepas. 10 juta lumayan kan, untung 5 juta ya kan, modal 5 juta ya kan, kapan lagi gitu 100% untung ya kan. Jadi menurut gue sih faktor yang paling berpengaruh sih ya permintaan lebih tinggi daripada penawarannya gitu, maksudnya supply-nya gitu, supply produknya. Demandnya lebih tinggi daripada supply produk. Itu gue pelajarin sih, itu emang ada di mata kuliah gue waktu itu, ekonomi mikro itu ada sih. Jadi barang itu dicari banyak orang, terus supply-nya dikit ya pasti adanya kenaikan harga, itu udah wajar sih kalau menurut gue. Tapi ya naiknya sih yang wajar aja gitu, maksudnya jangan sampai naiknya 30% atau 50% itu sih wah gila. Gue mendingan lari pagi dah daripada naik sepeda ya kan. Jadi udah sih guys, segitu dulu sih untuk video gue hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua ya guys ya. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian ya guys ya, supaya channel ini dapat lebih berkembang lagi. Jadi gue Mr. Rumos pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.